Ucapan Anies lagi-lagi bikin heboh dibalas PDIP Gerindra. Bapak Ibu semua, kita adalah orang-orang yang dipilih secara politik melalui proses pilkada. Dan di dalam Bapak Ibu mengelola program, Bapak Ibu pernah tentu merasakan sesuatu yang direncanakan dengan baik, memiliki dasar yang kuat, dia tidak perlu otot politik untuk bisa dilaksanakan. Sesuatu yang punya dasar kuat dan baik dirasakan masyarakat dengan sendirinya akan menggelinding. Dengan sendirinya akan menggelinding. Tapi kalau dia tidak memiliki dasar yang kuat, ya, kemudian tidak jelas yang mendapat manfaat siapa, maka wali kota itu harus kerja keras pakai otot politik untuk membuat program yang diinginkan jalan. Betul tidak, Mas Ilham? Jadi yang diambil kan spirit juangnya. Di mana mengepal itu 5 Pancasila menjadi satu kekuatan gotong royong, kita lawan kapitalisme dan imperialisme. Itu maknanya untuk dapat disampaikan ke Pak Anies. Pernyataannya bahwa memang ada Menko yang hendak mengubah konstitusi. Saya kira tidak seorang pun di Republik ini yang bisa mengganti konstitusi secara pribadi, ya, kecuali melalui sidang umum MPR. Jadi tolong Pak Anies, kalau tidak punya bukti, mohon jangan menimbulkan kekacauan opini publik yang tidak bermanfaat untuk bangsa ini. Saya menganggap pernyataan Anies Baswedan tentang adanya Menko yang ingin mengubah konstitusi sebagai sebuah tudingan jahat, gimik politik yang sangat menyesatkan dan berbahaya. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan kembali mendapatkan sorotan. Kali ini Anies mengatakan bahwa pemerintah harus menggunakan akal sehat dan data setiap membuat kebijakan. Menurut dia, ketika kebijakan dibuat berdasarkan data dan fakta, maka pemerintah tidak perlu marah ketika masyarakat menyampaikan kritik. Jadi karena itulah membuat kebijakan itu harus pakai akal sehat, membuat kebijakan itu harus pakai data, pakai fakta, kata Anies. Pemerintah, kata dia, justru dapat menggunakan data dan fakta itu untuk menjawab kritik. Kalau ada kritik itu sebetulnya public education, karena yang berada di pemerintahan itu kalau dikritik dia harus menjawab dan jawaban dia itu didengar oleh publik. Ketika jawabannya bagus dan benar, publik akan percaya. Demikian sambungnya. Pernyataan Anies ini sontak mendapat respon dari dua partai pendukung pemerintah, yakni Partai Gerindra dan PDIP. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman meyakini pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah menggunakan akal sehat ketika membuat kebijakan. Dia mengatakan kebijakan yang didasarkan akal sehat itulah yang menjadi penyebab tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi tinggi di berbagai survei. Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno juga merespon ucapan Anies. Hendrawan mengatakan selama ini pemerintah tidak marah saat dikritik masyarakat. Selama ini juga tidak marah. Saya termasuk yang rajin menyampaikan kritik, bisa diikuti dari notulen rapat atau pemberitaan media. Yang penting objektif dan konstruktif, bukan hujatan dan fitnah, demikian timpal dia. Di sisi lain, Hendrawan menuturkan bahwa pemerintah memang harus membuat kebijakan sesuai data dan fakta dan akal sehat. Dia mengatakan kebijakan pemerintah yang didasarkan fakta tercermin dalam APBN 2024 yang memperkenalkan anggaran berbasis kesejahteraan. Secara moral etis, kebijakan harus mencerminkan nilai-nilai kebajikan sosial. Kebijakan harus didasarkan data dan akurat dan rasional. Data yang akurat dan rasional. Dalam APBN 2024 bahkan diperkenalkan konsep anggaran berbasis kesejahteraan atau welfare based budget policy. Demikian sebutnya. Untuk membuat anggaran menjadi lebih efektif, Hendrawan mengatakan pemerintah perlu memiliki sistem integrasi data. Dia mengatakan jangan sampai anggaran menjadi tidak efektif karena data yang abal-abal. Ketika terjadi penyimpangan anggaran, kata dia, maka harus dihukum tegas.